Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 5B. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan proses pembelajaran kita pada tema 3 dan kita akan masuk ke subtema 2 di pembelajaran pertama. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, marilah kita perhatikan percakapan berikut ini. Semalam aku melihat tentang iklan obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau di media elektronik. Kalau aku lebih suka di media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, anak-anakku semuanya, berdasarkan percakapan tersebut, kita mengetahui bahwa media iklan terdiri dari dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Lalu apa perbedaan di antara kedua media tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan medianya, iklan terdiri dari dua, satu iklan media cetak dan satu iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan juga baliho. Nah, berikut ini contoh-contoh dari iklan media cetak. Lalu ada iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya di televisi, radio, film, internet, ataupun sekarang di media sosial bisa. Nah, berikut ini adalah contoh dari iklan media elektronik. Nah, lalu ini ada perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak menggunakan media yang di-print atau yang dicetak pada kertas. Kemudian hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang. Pembuatan cepat dan harga juga terjangkau dan bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatan relatif lama dan biayanya lebih mahal. Bersifat audio visual. Nah, ini adalah perbedaan antara kedua iklan tersebut. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Mari kita akan bahas setelah ini. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain MAH, diare, sembelit, gastritis, dan ambien. Gastritis. Kita akan bahas tentang MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit di ulu hati.
MAH disebabkan oleh terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH antara lain sebagai berikut: muntah, sulit menelan, nyeri di ulu hati, dan berat badan turun tanpa sebab. Dan cara mengatasi MAH antara lain, yang pertama adalah minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Kemudian yang kedua ada diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fases lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain fases lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, dan juga nyeri perut. Fases itu tinja ya nak. Cara mengatasinya antara lain minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat, misalnya seperti pisang. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena fases yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan juga kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan untuk BAB, BAB tidak teratur, kemudian fases kering dan keras, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya, makan makanan berserat, misalnya seperti pepaya, minum air mineral yang banyak, dan juga rajin berolahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan di dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini terjadi karena adanya infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, ataupun bertambahnya usia. Gejala gastritis antara lain nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi gastritis antara lain makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam, dan juga makanan pedas, lalu minum obat. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembakakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien antara lain karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien antara lain muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan juga nyeri saat buang air besar. Cara mengatasi ambeien antara lain makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2 di pembelajaran pertama. Semoga semuanya dapat memahami. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran yang kedua. Terima kasih. Jangan lupa terus semangat belajarnya karena insya Allah bulan depan kita akan ujian kembali. Terima kasih.